Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi syara'a lana shiyama fi syahri Ramadan. Syahrul ibadah, syahrul maghfirah, wa syahrul rahmah, wa sayyidus suhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, khatamul anbiya'i wal mursalin. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, kete indak diimbau namo, gadang indak disabit galah. Seluruh kita yang hadir di dalam masjid, syuhada pelangki, rahimakumullah. Mengawali tausiah kita malam ini, tentu tidak ada kata-kata yang pantas dan patut kita ucapkan, melainkan kalimat thayyibah sebagai wujud rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai melaksanakan ibadah puasa Sabtu yang lalu. Kini telah tiba Sabtu cielai. Ambo melihat baik bapak sadonya maupun ibu-ibu berada dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan kita dapat menyelesaikan ibadah puasa sampai akhir. Kita bermohon kiranya Allah yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, sehingga tahapan demi tahapan siang dan malam paket Ramadan ini dapat kita lewati dengan aman. Amin ya rabbal alamin. Sebagai hamba yang cinta kepada Rasul, hati kita sangat menjerit kapan kita akan bertemu dengan Rasulullah. Berkat Rasulullah lah kita tahu hak dan batil. Dengan adanya Rasul itulah kita hari ini dapat berkumpul. Tahu patut yang mungkin mana yang akan didahulukan, mana yang dikemudiankan. Kita tahu siapa kita, sehingga kita hidup serba teratur. Kita sulit bayangkan kalau kita tidak pernah bertemu, tidak pernah ditunjuki oleh Rasul. Maka sunnah yang ditinggalkan oleh beliau telah menyelamatkan kita. Tetapi bagaimana caranya kita berterima kasih kepada Rasulullah? Kalaulah seandainya beliau hidup sampai hari ini dan kita tahu alamat dan rumahnya, tentu setiap hari kita akan datang mampir, membawa kolak, membawa lanseh, membawa durian dan segala macam. Namun beribu sayang, 1000 kali sayang itu semua tak bisa kita lakukan. Namun demikian sebagai pelampiasan rasa sayang kita, cinta kita kepada Rasul, kita cukup berselawat kepada beliau. Marilah kita berselawat dan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang aku hormati, sepakat para ahli tafsir dari sekian banyak tafsir yang saya baca, bahwa makhluk yang paling istimewa itu adalah manusia. Mereka berani berkesimpulan, kalaulah seandainya makhluk yang ada hidup di dunia ini, di alam ini, kita bagi dua, satu manusia, satu selain manusia, tentu kita sulit untuk menebak dan membilang serta mendeteksi berapa makhluk selain manusia, baik yang ada di hutan, yang ada di laut, yang di ruang angkasa, yang sudah dijinakkan dipelihara oleh manusia, yang masih liar di hutan sana, di rimba sana, di laut sana. Apa kata ahli tafsir?
Kalaulah seluruh makhluk hidup selain manusia itu diikat menjadi satu, lalu masuk karung, kemudian manusia dengan kesendiriannya diikat pula dimasuk karung, kemudian kita pasang di ujung sebilah kayu, kanan manusia, kiri selain manusia, diletakkan di atas timbangan kayak lambang pengadilan itu, maka akan tetap berat manusia. Kita dapat bayangkan betapa bobot yang ada pada manusia itu. Bapak dan Bu hadirin, satu seberang adalah malaikat, dan di seberang lagi adalah binatang, di tengahnya adalah manusia. Kita adalah makhluk dua sisi. Kita bisa jadi malaikat, tapi kita juga bisa lebih parah dari binatang. Bahkan bukan hanya bisa menjadi malaikat, melebihi malaikat pun kita bisa. Kita tahu dan kita paham bahwa malaikat itu adalah lam ya'sunallah, makhluk hamba yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Kenapa? Karena memang ke dalam diri malaikat itu Allah tidak pernah masukkan bibit yang namanya kebangkangan. Malaikat memang punya akal, tapi akal yang diberikan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kepada malaikat hanya akal basit, akal yang bersifat pasif, yang hanya tertuju kepada menerima perintah kepada Allah agar tidak durhaka. Hanya itu saja. Sehingga artinya malaikat kalau patuh, malaikat taat, malaikat selalu beribadah kepada Allah, ada satu kalimat yang pas, wajar. Wajar saja. Tapi kalau manusia ada yang patuh, ada yang taat, ini bukan sembarangan. Manusia patuh kepada Allah, taat kepada Allah, selalu beribadah, itu melalui perjuangan-perjuangan yang bukan main. Karena manusia itu dilengkapi fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia itu ada bibit untuk jadi baik, tapi juga ada bibit untuk jadi buruk. Kalau dia bisa mengalahkan yang buruk, maka yang menonjol adalah kebaikan. Maka manusia kalau dia patuh, harganya lebih tinggi dari malaikat. Karena malaikat patuh tanpa usaha, manusia patuh melalui usaha, melalui kasab, melalui tahapan-tahapan yang bukan main, bahkan melalui perjuangan dan medan perang yang paling berat, melawan nafsu sendiri. Benarkah manusia bisa lebih mulia daripada malaikat? Sangat benar. Mungkin Bapak Ibu masih ingat betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan tamsilan oleh Allah di dalam peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi kita sampai ke langit yang ketujuh, apa kata Jibril? Muhammad, perjalanan kita belum habis sampai di sini. Ada satu tingkat lagi Muhammad. Ternyata di atas langit yang ketujuh itu ada satu tingkat lagi, namanya mustawa. Jadi kau masih naik satu tingkat lagi Muhammad. Cuman sayang Muhammad, untuk naik ke tingkat yang di satu itu, yang di atas itu, kami malaikat nggak berhak untuk naik. Hanya kau yang boleh naik. Lalu Nabi menjawab, jadi aku harus pergi sendirian? Benar, kau harus pergi sendirian. Dan saya akan tunggu di sini sampai kau kembali. Ya jangan saya ditinggalin. Tidak, saya tidak akan tinggalkan engkau. Silakan naik. Saya akan sabar menunggu di sini. Maka Nabi pun naik ke mustawa. Baru Nabi sampai di mustawa, Nabi langsung ucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholatu thayyibatul lillah. Allah langsung menjawab berupa suara, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi imbali lagi dengan ungkapan assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Allah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Nabi menyebut wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya itu yang menjadi tahiyat kita di dalam sholat. Tanya jawab Rasul dengan Allah saat di mustawa, maka pada saat itulah diterima perintah sholat. Makanya ada hadis as-salatu mi'rajul mu'min.
Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Seketika bapak dan ibu baca tahiyat, itu artinya seolah-olah kita sedang berada di langit yang ketujuh. Kita tidak membahas itu. Yang kita bahas adalah ada satu tempat paling mulia, manusia bisa sampai ke tempat itu, malaikat nggak boleh ke situ. Manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Kita bersyukur Bapak Ibu hadirin sekalian. Tetapi kita tidak bisa gembira bisa menjadi makhluk termulia. Kita juga bisa menjadi makhluk seperti yang di sebelah. Binatang itu sangat hina, tapi manusia bisa lebih hina dari itu. Ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia bisa seperti ternak, kerbau, sapi, kambing. Bal hum adall, bahkan bisa lebih hina dari itu. Faktanya di lapangan juga demikian Bapak dan Ibu. Sajai kambing tetap makan rumput, betul tidak? Tapi manusia jahat bukan hanya makan nasi saja Pak, basi ya bijarnya. Simin kadang dilapinya ya. Bahkan di satu tampek kabarnya simin surau nyoba ya. Kalau di sini saya mendapat info babi kundiak kan ada Jessica. Leng. Pertanyaan yang perlu saya ajukan adalah kundiak menciro ubi, manusia mencilo ubi, mana Bapak Yo? Kalau babi mencuri ubi paling membawa perut, sehingga malin modo duduk tamanong di tepi parak, maduk ke parak limo rumpun ubi tak basuh sakit gawat, lalu di depan malin mudo, kok lalu ditanya apa kok mamanong malin mudo, aku dia masuk parak malam tu malah hilang 5 rumpun, hanya 5 rumpun ubinya hilang karena yang mencuri adalah babi. Tapi kalau manusia yang mencuri bara rumpun hilang Bu Pak. Sepola hilang. Indah ubi-ubi sehilang loh. Ada pangku kawan tinggal jolet yang je sawah-sawah buah. Di Kames ada nyelema liak. Ada amu kan tadi di Padang Panjang, kami berdua aja orang rumah, ji istri amu, Ibu Rina. Jadi kalau ada yang beda itu saya punya itu. Kami turun, itu ada pitala Pak, ada pitala. Di sana pernah terjadi pencurian sapade, jahe. Itu 3 piring sawah habis jahe. Ternyata pencuri membawa kijang pakak. Di samping 3 piring sawah jahe hilang, di lalunya pula lado sepiring sawah. Di dalam otak saya berpikir, yo babayo, babi mencilok, manusia mencilok, babi maliang, manusia maliang. Lihat babayo kalau manusia dan jadi maliang. Sekitar tahun 70-an di Jerman itu pernah terjadi satu pencurian yang memang sangat menegakkan bulu roma. Pencurian apakah yang terjadi di situ? Pencurian ginjal. Ini aneh kan? Ginjal itu letaknya di mana? Di kantong apa dalam tubuh? Dalam tubuh. Itu dicuri. Coba bayangkan. Makanya di Pelangki awas, nanti ginjalnya hilang. Jadi di tempat itu ada semacam panti jompo. Ada orang tua yang dititip di situ, tapi di antara mereka ada yang belum tua betul. Tengah malam pukul 10 datanglah 2 orang berpakaian putih-putih, katanya dokter.
Nah silakan ibu-ibu dan bapak mau periksa, mau nyon tangan lah tadonyo, mau kuat tensi segala diukur, berosok DT berapa, wain bawah, tekan DT bertunci di bawah, segala macam lah. Akhirnya mereka semua pada tertidur. Ya udah tahan-tahan dia gianya. Seketika 11 orang tua-tua itu sudah tidur, ngambil ginjalnya Cia seorang. Si A ambil ginjal Cia, si B ambil ginjal. Kemudian dijahit lagi. Setelah dijahit ginjalnya sudah diambil, petugas yang berdua katanya ini hilang. Besok pagi sudah jam 10, kok kamar yang satu ini belum saja dibuka? Nanti jadi. Diketuklah pintu, nggak ada nama Jawa, tapi terangnya orang menangi-nangi ketek. Tiba petugas didabraklah pintu tuh. Ternyata 11 orang tua nggak bisa lagi duduk, kena punggungnya sakit katanya. Diperiksa, rupanya dua bekas jahitan. Diperiksa, kiro nyuci surang ginjal tiga. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah, pencurian ginjal. Yo babayo, kalau manusia kok jadi pencuri. Kira-kira ada nggak babi mencuri ginjal? Nggak ada. Makanya dikatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia bisa seperti ternak, bahkan lebih hina dari ternak itu. Memang berbahaya. Harimau lapa dimasukkan ke dalam kandang kambing, kambingnya dosa 10 ekor. Maka harimau akan menangkap seekor kambing lalu dimakan. Setelah dimakan mungkin tak habis, harimau pun tidur. Lewat awak ke situ lola tanya, harimau kenapa tidur? Harimau pasti menjawab, perutku sudah kenyang. Tapi kalau manusia mencilo kambingnya ada 10 ekor, kira-kira menurut bapak baraiku kambing itu akhirnya ke-10 akhirnya. Bahkan juga ciri-ciri kambing itu nyokamai pupuk lado rancak rumah di seraan di ladang sawit ko rancak ko katanya. Bahkan kabarnya juga orang-orang punya kambing ko dikicua tagak. Berbahaya manusia ketimbang harimau. Maka sebenarnya makhluk terbuas itu bukan harimau, bukan singa, tapi manusia. Jadi satu sisi kita bisa menjadi makhluk yang paling mulia, bahkan melebihi malaikat. Tapi di sisi lain kita bisa menjadi makhluk paling hina, melebihi hinanya binatang. Kalau awak dari Sejunjung tiba di Solo, hari ke Padang lalu ke Sitinjau. Kalau gak lambe oto banyak nyomo hambu-hambu di pinggir jalan tuh, anak mau itu. Kawan gitu ya nak. Ada orang mengecek orang asal. Kalau Darwin bilang itulah asal kita, manusia berasal dari kera. Kalamari nyose benak mau bro. Kera adalah salah satu makhluk yang dapat dijadikan contoh. Di dalam dunia binatang apa saja itu dikenal namanya musim, sehingga ada namanya musim kawin, ada musim beranak. Ketika musim kawin belum datang, betina tidak akan butuh bejantan, bejantan tidak akan acuh betina. Di sakandang mana kami bejantan kami metino gak seminggu, kalau musimnya belum datang mereka tidak akan bergusir-gusir, tidak akan bersentuhan karena musimnya belum datang. Tapi apabila musimnya sudah datang, mereka akan produktif kedua-duanya. Ada musimnya. Jadi ada musim, mereka diatur dengan musim. Jadi ada musim beranak, tentu didahului dengan musim kawin. Tapi manusia tidak diatur dengan musim. Awak kadang-kadang memang menghayal Jawa, kalaulah kehidupan manusia kau punya musim, ada musim hamil, libas sojo produksi mengandung sadonya. Pai ke Solo hamil sadonya, pi ke Sejunjung hamil sadonya. Memang ngaji ini saji pelagi tagak, gadang parik sadonya, karena musim hamil. Tapi masih lumayan Pak kalau musim hamil.
Yang sulit kita memikirkan musim beranak. Siapa yang bisa bantu lagi? Bidan kali, bidan beranak loh. Apa caranya? Karena kalau kambing tidak perlu bidan, baru ada perlu bidan. Manusia beranak perlu dibantu. Saya nangkap bantu. Kali ada bidan tu beranak loh. Makanya tak laku musim dalam kehidupan manusia. Bukan hanya sekadar itu, Pak. Kalau ada apa beranak produksi kemudian dapat jodoh, baralik siang ke datang, Pak. Kemau undang Pak sebarkan. Aku kasih anunya baralik loh. Ada datang kalau Buya Eliezer kau dari Pramanjang cak diundangnya nyocok mengaji tapi awak aku baralik loh. Makanya musim tidak ada dalam kehidupan manusia. Kalaupun ada berbahaya ya. Tapi dengan tidak adanya musim dalam kehidupan manusia, lagi-lagi ini serius. Karena tidak ada musim dalam kehidupan manusia, maka tidak ada musim kawin, tidak ada musim beranak, tidak ada musim hamil. Baca no, dek manusia kau bakal panjang aja, Pak. When and where, kapan saja. Kalau kambing masuknya belum tiba, musim belum datang, walaupun kambing tua, baik na laki-laki maupun na produksi, baik na jantan maupun na betina. Kalau musim belum datang, sakandang mana no salah aja. Tapi kalau manusia di sakandangan agak 5 hari laki produksi, Pak kira-kira Bapak Ibu tanya saya, manusia lebih berbahaya. Yang ingin saya tuju dalam waktu yang sangat pendek ini begini Bapak Ibu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir min qantarah min adab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Allah masukkan ke dalam diri setiap manusia kecenderungan syahwat. Memang kita dimodali dengan itu. Kecenderungan syahwat terhadap apa? Perempuan, tentu bagi lelaki, lelaki bagi perempuan. Wal banin, punya anak. Harta yang melimpah ruah berupa emas dan perak. Kuda-kuda pilihan, kendaraan kalau hari ini. Wal an'am, memelihara ternak-ternak, buruang lah. Ada orang melihara burung murai, lama saya menukar cik pajero. Wal harth dan sawah ladang. Setiap kita dimodali dengan itu. Jadi wajar Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kalau kita melihat rumah orang lebih bagus dari rumah kita, tidak tercinta hati, wajar. Melihat baju orang agak bagus dari baju kita, wajar. Tapi kalau mencari baju orang rancak, biasa-biasa saya. Mencari rumah orang rancak, biasa-biasa saya. Mencari orang bakilek, biasa-biasa saya. Tidak masalah, sebenarnya. Perlu dibawa ke marasaki orang. Perlu diperiksa tu. Bentuk kucing hanya apa? Mahambu mancik ke mukanya. Nak nyetangkok dah. Asaki kucing aku. Cuman masalahnya bagaimana cara mendapatkannya? Ah, begitu masalahnya. Ada orang melihat orang lebih dari dia, senang-senang saja. Ada orang melihat orang lebih dari dia, SMS. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Nah, kalau melihat sakit, boleh ke sakit itu. Ibu-ibu saya bukan menuduh ya, tapi mudah-mudahan di sini tidak ada. Amin. Lis, yo, sianu mau undang barale, le diundang lo kau. Oh laite, asamu apa iya? Nah, berjanji sama mau berangkat pergi pesta. Jam sebalik tiba di rumah itu buka pintu. Tak. Assalamualaikum warahmatullahi. Buka pintu. Ternyata bajunya lebih bagus dari baju kita. Langsung mulai ada alasan. Delis mungkin agak kudian bawa bais kete. Udah bos sama tali tibo. Bukan masalah udah, bajunya rancak pada baju awak. Mulai masalah. Ibu-ibu ikut majelis ta'lim, yasinan, kelompok-kelompok komunitas, datang yang bajunya bagus. Kan di kuduknya nenek darah, neng, kata darah di sini kan. Bapak ibu kita juga termasuk demikian. Bapak-bapak berkumpul, bukan hanya berkumpul, tapi lomba jam tangan rancak. Babuk ini nayan cincinnya jam tangan dia, itu ada lomba kasih. Kok nak cincin sama orang? Cincin enggak Pak? Jam tangan enggak sama. Kali ada Pak kawan dia. Pasti berbeda-beda penglihatan kita. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang sejak dari awal saya ceramah yang lihat cincin dan jam saya saja. Ada juga itu. Dan itu wajar. Cuman
di dalam menyikapinya manusia berbagai macam. Nak samo awak je orang. Padahal kita kullun ya'mal ala syakilatih, bara tanago awak, bara panjang bayang-bayang awak, bara usaha awak. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah untuk setiap kita. Contoh Bapak Ibu, makan 10.000 ada kenyang Pak. Kok di jalan ke Jakarta, wah ada 10.000 kenyang. Tapi ada 5 balik baru kenyang. Ada 20 sekali duduk selesai Pak, ada 50 bisa. Ada 250 sekali duduk jawab. Nah, posisi kita di mana? Ukurlah bayang-bayang sepanjang badan. Kalau ukuran awak 50 sekali duduk, dicuba 500 sekali duduk. Ya sekali makan aku mangano jaga sampai hari. Awak yang salah. Tapi ada orang yang cenderung untuk mendapatkan sama dengan orang lain, akhirnya cebada asa pirasuang, asa telatak disantuang, cenderung menghalalkan segala cara. Wajar menginginkan itu, wajar. Lalu siapakah yang akan lahir sebagai pemenang? Yang mampu mengendalikan diri. Disiko masuknya ibadah puasa Bapak tadi. Disiko masuknya ibadah puasa. Kita diberikan oleh Allah kesenangan mendapatkan yang lebih. Cobalah ibu-ibu pas menjapit lapor anak ke rumah sekolah, akhirnya terakhir yang memperoleh ranking 1 adalah Martini, anak dari Ibu Zubaidah. Kebetulan anak awak. Kepada Ibu Zubaidah, silakan ke depan untuk mengambil rapor anaknya. Di sana nanti. Bertanya orang sekolah, anak ibu, iyo, nomor berapa bu? Nomor sabale. Senangnya orang tua bukan main, karena anaknya juara 1. Ibu nan duduk di ujung, dia anaknya 3 merah, nyiri canak pulang balik je, nyiri canak maduang. Itu biasa. Cuman bagaimana cara mendapatkannya? Karena orang sawalah batu kau tu dari Kijang ke Pajero, nak mau sama yang nyolek. Kesamu aja mau. Enggak, parimu sakit dulu kata. Bukan masalah pari sakit dah. Betulnya tukar tu adunai. Itu kan tak bagus. Lalu siapa yang lahir sebagai pemenang? Yang lahir sebagai pemenang adalah yang mampu mengendalikan diri. Biasanya orang yang mampu mengendalikan diri ini, dia melihat ke bawah, bukan ke atas. Dia untung lihat dojo tu kijang kawan. Jangan kau tu kijang sana tu. Kalau ibu unda cok mati tagak, dia lebih kijang. Nambah Honda ke, tuang lihat Honda, senu sepeda. No sepeda aja dia lihat sepeda, senu jalan kaki. Nama jalan kaki, ada lu bisa jalan kaki, senu lumpuh. Ada lu lumpuh bisa juga senu lalu saja. Nah lalu dia bisa lalu, senu mati petang aja. Terus macam lihat ke bawah. Tapi kalau melihat ke atas pasti matanya kalimpanan, Pak. Kecabuk mata awak. Nah oleh karena itu apa yang harus kita tuntut? Jadilah kita menjadi orang yang ahli hikmah. Ini bagian terakhir ceramah kita, ahli hikmah. Dan itu akan bisa dibuahkan oleh puasa. Apa itu ahli hikmah? Lewati apa yang sedang kita jalani Bapak Ibu. Hujan pasti ada maksud, panas pasti ada tujuan. Karena kerja Allah tak sama dengan kerja kita. Saya berikan contoh kepada Bapak Ibu. Ada teman saya mengajar di IKIP, kalau sekarang UNP. Di sana itu sedang ada reunian di Jakarta. Saya tak tidur semalam penuh, lalu ada di rumah dia. Sedangkan besok jam 4 dia harus mengajar di Padang. Pada saat sorenya dia masih berada di Jakarta. Pagi sudah sembahyang subuh, tidak tahan mata tekan tua. Tidur. Sebelum tidur dia bilang sama kemenakannya, anak kakak, anak adiknya, jagon nama jasa balik koyo sebab pesawat amak jam 1. Ya mak, namanya anak ketek kan mengeletang dia mengeletang mu dia mambu ke situ mambu kemari lupa menjaga nama kau ala jago serang sama kau setengah 2 itu tidak bisa nggak barang lain siapa salah tabang dimbaunya bakon dari jagoan deh lari sabit kalau kamu jagoan ya lupa kecang itu mahasiswa yang menunggu orang tua pipis itu lampang oleh dia. Tapi 1 jam setelah dia marah sama kemenakannya dapat info
pesawat yang bakal dia tumpangi jatuh. Jatuh pesawat itu. Alhamdulillah. Dia panggilkan akan jadi untung ada jago dan itu aja. Kau jago ni tidak memamang lagi. Allah sedang merencanakan sesuatu untuk kita. Makanya jangan kita ngomel, tapi cari hikmah dari belakangnya. Cerita di dalam Al-Quran yang kita semua sudah paham. Kalau Nabi Yusuf tidak dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, Yusuf tidak akan menjadi raja. Paham kan? Barangkali pakai Nabi Yusuf dibuka pakaiannya, dimasukkan ke dalam sumur pakai tali. Abang, udah, apa salahmu kok aku diperlakukan bantu iko? Saudara-saudaranya memekakkan dirinya, menunjukkan jeritan Yusuf, dia tidak peduli. Terus Yusuf diturunkan ke sumur. Sampai di rumah dia kecil kaya, dimakan serigala, kan begitu. Di sisi lain, ada musafir yang kehabisan air minum. Dimaturunkan timba, dia lo kata, anak ketek nama macik. Anak dijual di pasar Mesir. Dibeli oleh orang istana. Yusuf hidup di istana, jadi bendahara, ujungnya jadi raja. Cuk potong kalimatnya, kalau tidak dimasuk sumur maka tidak akan menjadi raja. Mungkin ibu bapak sedang masuk sumur hari ini, terima saja dulu, karena ada saatnya nanti kita akan mendapatkan tahta raja. Banyak di tengah-tengah kehidupan seperti itu. Makanya kita sebagai orang Minang, orang nang panjang akal, lama bana gulai cancang, pagi sore ini makan tari. Kadang pulau rancak bakawan dia orang pincang, tidak bapiti mau anjak tari. Nah, ya. Saya di tempat tinggal sama istri saya, dia tahu itu. Palizar apa? Ambo je orang rumah, ambo kolah babawa 53 tahun. Alhamdulillah Tuhan pemberi dapat anak selapan. Kami tidak pernah bercakap-cakap. Salah satu kelebihan orang rumah ambo ko, pulang ambo bapiti, tidak pulang ambo tidak bapiti, sama saja renya. Pulang ambo bapiti nyogalak, tidak bapiti ambo tetap galak, tidak pernah mampu duit sekali aja, tidak pernah. Walaupun tsunami, walaupun COVID, nama budi tidak pernah. Itu kelebihan beliau. Jadi ditelusuri orang rupo, orang rumahnya kosong biang, kan itu. Abangnya kamu budi, tidak sampai giginya, kamu itu bapak ibu. Apa artinya? Dia pintar mencari hikmah. Kamu itu pintar mencari hikmah, makanya jangan cepat-cepat marah kalau ada sesuatu yang sedang terjadi. Pasti ada hikmah. Termasuklah teman saya Muhammad Salman, salah seorang pegawai di kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Hari itu jam 10 dia harus sampai di Belitung. Berangkat dari rumah jam 8 karena pesawatnya berangkat dari rumah jam 6, pesawatnya take off jam 8 di Kota Palembang. Apa kata taksi? Bapak, kita ambil jalan ini aja agar cepat nyampe. Rupanya jalan itu namanya pesawat lah tabangnya berang-berang. Tak dibayar itu ongkos taksi. Ya Pak, kalau Bapak memang begitu, sudahlah. Tapi samunya tadi, setengah jam setelahnya berang dapat kabar. Pesawat Lion Air yang berangkat dari Palembang jam 8 take off, belum sampai ke Belitung. Balik masuk Lawi. Sampai kini kan tak masuk badan pesawat itu Pak. Atau pas coba cari supir taksi kepada dia, untung yang bawa ke jalan macet itu kecil. Kau tidak tak bayar nak dele kecil. Banyak sekali di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu. Makanya orang yang mampu menjadi pemenang dalam kompetisi kehidupan ini adalah orang yang bisa mengendalikan nafsu, orang yang bisa mengendalikan diri. Memang mengendalikan diri kau babayo. Ngomongnya gampang, tapi prakteknya sulit. Coba jangan aja, anda coba dia mengecek jangan aja. Sulit. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sangat maklum agar kita bertahan pada posisi manusia sebagai makhluk mulia. Allah menyengaja
menjadikan 1 bulan dalam setahun hanya untuk melatih yang satu itu, namanya bulan Ramadan, dengan menunaikan ibadah puasa. Inti daripada ibadah puasa itu 2 saja, imsak anil akli wasarbi wa ghusyanin nisa, menahan makan minum dan bercampur laki perempuan, karena ini adalah syahwat utama kita dalam hidup. Kalau yang 2 ini kita sudah mampu mengendalikan secara benar, maka kepada yang lain-lain kita sudah gampang saja. Tapi kalau makanlah tidak selesai, berketurunanlah tidak selesai, wah jadi apa sama apa ayam, maka yang lain-lain akan lebih zalim lagi kita itu. Tapi kalau minan 2 kalau selesai, dimakan selesai, cara makan selesai, nan dimakan selesai, is the best. Itu manusia sudah jadi baik itu. Kemudian bagi sianin nisa, melampiaskan seks, akhirnya membuahkan keturunan. Kalau itu sudah benar, yang lain akan gampang saja. Tapi kalau yang 2 ini sudah centang perenang, makanan lain lebih centang perenang lain. Makanya dalam ibadah puasa kunang utama, orang-orang yang beriman sangat bersyukur dia, karena dia diberikan oleh Allah kesempatan masuk ke bulan Ramadan untuk melatih diri, yang keuntungan dari melatih diri itu adalah untuk dia. Kayaumin waladatu ummuk, tanggal 1 Syawal dia seperti anak kecil yang baru saja dilahirkan. Abituana turun tangan Allah dek sayang kawan. Makanya wajar kalau Allah mengancam. Awak bersedekah ke seorang miskin, dia gi salawat salai. Kok siman namanya man aku salawat salai Pak Balian. Aja wek siman. Kok kadeng gaje. Sana tiap tu ibu tiap. Kok kadeng gaje. Sudah lama awak lagi. Kadeng gaje. Allah memberikan ibadah puasa kepada kita, keuntungannya untuk kita. Lalu kita tak puasa, Allah marah. Dan marah Allah untuk yang satu ini bukan main Bapak Ibu. Saya akan ungkapkan ini, setelah ini saya berhenti. Sudah Allah berikan keuntungan, lalu kita sengaja tak puasa. Man aftara yauman bi ghairi rukhsah wala marda fala yatimma shaumahu wala siyamu dahri. Siapa yang berbuka 1 hari saja di bulan Ramadan tanpa ada sebab, tidak sakit, tidak musafir, tidak segala macam, tapi berbuka dengan sengaja begitu saja, fala yatimma shaumah, dia tidak akan bisa mengganti puasanya yang 1 hari itu, walau dia berpuasa seumur hidupnya. Berbahaya Bapak. Dalam menerangkan kutiba alaikumusiyam itu, di dalam tafsir Al-Manar disebutkan, orang ini nasabal jahala ilallah, orang yang sudah menganggap Allah itu bodoh. Kalau Allah dianggap bodoh, tentu sakit hati Allah. Awak sedang dianggap bodoh, nak lama perasaan. Abu Alizar itu tidak tentu cik Allah terus. Tunggu cari orang namanya cik itu. Allah dianggap bodoh. Kenapa? Karena dia tahu Allah, melihat Allah, mendengar Allah, menyaksikan. Di depan Allah dia makan siang. Apa hukuman untuk orang yang berbuka tanpa sebab ini? Anta murtad, samojo keluar dari Islam. Aku makanya Pak, samojo keluar dari Islam. Jadi kok puasa nak, saya nang kamar itu nak Islam lho. Berbahaya. Apalagi ditambah plus sudahlah puasa, berbuka siang dengan sengaja, bangga pula dengan tidak puasa itu. Nauzubillah min dzalik. Sangat berbahaya. Jadi bagaimana jalan keluar kalau pernah terlibat dengan yang satu ini? Saya pernah bertanya ke guru saya, Lizar katanya, Imam Al-Ghazali berpendapat ada satu jalan, tapi tidak ada jaminan bagi orang yang seperti ini. Jangka seminggu, 10 hari, sebulan tidak puasa, sehari saya tidak bisa dibayar. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Sebab dalam Quran, satu-satunya dosa yang tidak pernah diampuni adalah syirik. Akhirnya tidak masuk kodo aja. Makanya Imam Ghazali berpendapat, tolong ingat berapa hari yang ditinggalkan seperti itu, tetap bayar dengan kodo. Dan setelah itu tobat nasuha. 3 syaratnya, berjanji tak akan ulang, menyesali seumur hidup, dan yang ketiga, tetap berada dalam keadaan soleh setelah itu. Mudah-mudahan tetap Allah mengampuni. Kita tidak menjamin kecil kali. Itu satu-satunya jalan. Mudah-mudahan kita semua yang dalam masjid terhindar dari itu, amin. Dan kita bisa menyelesaikan ibadah puasa ini sampai akhir
Ramadan. Jarang-jarang di waktu patang tiba di rumah hari pagi. Ndak boleh berceramah terlalu panjang karena di bulan Ramadan ada tio hari. Banyak maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.